Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita masih dapat diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk memenuhi undangan yang diundang oleh Ibu CGP kita, yaitu Ibu Yanti Mardiana Manurung, dalam acara agenda yaitu diseminasi budaya positif. Yang seiman dengan saya, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Ibu CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Yanti Mardiana Manurung, dan yang saya hormati hormat yang sama Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, kita memasuki acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari protokol, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua nantinya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa, dan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian penyampaian inti dari materi yang akan disampaikan oleh Ibu CGP Angkatan 10. Baik, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru agar berdiri sejenak. Kepada Ibu Dirjen kami persilahkan. Indonesia Raya. Udah nyambung maksudnya? Udah. Oke. Yang mana musiknya nanti dulu. Indonesia Raya. Indonesia Raya musiknya. Hiduplah Indonesia Baik, acara yang kedua yaitu doa yang akan saya pimpin sendiri. Kepada Bapak Ibu seluruhnya, marilah kita berdoa agar acara kita ini berjalan dengan baik.
marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Torgamba. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Staf UPTD SMP Negeri 3 Torgamba, dan saya hormati Ibu CGP yang Ibu Yanti Mardiana. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat memenuhi undangan dari Ibu CGP. Selawat berani salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi positif, budaya positif dari Ibu CGP, Ibu Yanti Mardiana. Semoga dengan kegiatan ini bisa membawa dampak yang positif bagi sekolah kita, dan terutama juga Ibu CGP dapat membawa sekolah kita lebih maju, lebih disiplin, dan tentunya mengembangkan budaya positif tidak hanya kepada siswa, tentu juga dengan rekan sejawat yang ada di UPTD SMP Negeri 3 Torgamba ini. Di sini saya tidak panjang lebar menyampaikan kata-kata sambutan, hanya itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sarannya, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Baik, masuklah kita acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh CGP Ibu Yanti Mardiana Manurung. Kami persilahkan dengan segala hormat. Akan memulai kegiatan yaitu diseminasi positif, budaya positif. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian karena telah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi positif, di mana kegiatan ini untuk memenuhi program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Adapun yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, tapi sebelum saya sampaikan, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada kita semua, di mana di siang hari yang berbahagia ini kita bisa masih berkumpul bersama-sama di sini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Torgamba, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di siang hari ini. Berikutnya, untuk melanjutkan kegiatan ini, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, nanti karena ini sudah di siang hari, otomatis kita sudah agak lelah. Jadi nanti begini, pada saat saya bilang UPTD SMP Negeri 3 Torgamba, Bapak Ibu menjawabnya luar biasa. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, UPTD SMP Negeri 3 Torgamba Luar biasa. Sekali lagi, UPTD SMP Negeri 3 Torgamba Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum saya masuk ke masalah intinya, yang pertama saya sampaikan dulu apa materi kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Kita masuk ke perubahan paradigma, yaitu terdiri dari disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, peran kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, sebelum kita masuk ke disiplin positif, kita berbicara budaya positif. Kira-kira yang terbersit di benak Bapak Ibu guru itu, budaya positif itu kira-kira apa? Apa itu budaya positif? Yang sering kita lakukan sehari-hari biasanya di lingkungan sekolah. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu?
Coba Bu Santi dulu, apa itu budaya positif Bu? Dalam keseharian kita yang termasuk budaya positif. Ibu Lisbeth, apa itu Bu salah satunya budaya positif? Menerapkan 5S ya Bu ya biasanya ya. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu salah satunya. Jadi untuk membiasakan budaya positif ini seharusnya memang inilah yang perlu kita tanamkan dalam lingkungan sekolah kita. Supaya apa? Supaya ini menjadi pembiasaan yang baik. Itu salah satu dari budaya positif. Bagaimana cara mewujudkan budaya positif itu? Itulah yang perlu kita tingkatkan, yaitu dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini bagaimana menciptakannya? Dengan adanya apa itu motivasi intrinsik? Ada yang tahu motivasi intrinsik itu apa? Sebelum kita lanjut ke materi, motivasi intrinsik ada yang bisa, ada yang tahu? Coba Bu Lisbeth dulu. Motivasi intrinsik apa itu Bu? Karakter yang terdapat dalam diri sendiri. Misalnya Bu? Karakter yang lahir dari dalam diri sendiri Bu ya. Oke, terima kasih. Tadi Bu Lisbeth bilang motivasi intrinsik itu motivasi yang lahir dari dalam diri sendiri atau motivasi diri. Kenapa? Kalau kita sudah ada motivasi diri, otomatis tanpa harus ada pengawasan, tanpa harus ada kontrol dari atasan, kita sudah bisa melaksanakan pembiasaan tersebut. Karena kan kita, makanya ini perlu kita budaya positif ini perlu kita terapkan supaya apa? Supaya ada pembiasaan tanpa harus ada kontrol dari atasan, tanpa harus ada aturan. Jadi bagaimana menciptakan tersebut? Harus adanya motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi tidak adanya atasan, kita pasti melakukannya kalau sudah ada motivasi diri. Itulah dia motivasi intrinsik ya, dari dalam diri. Kemudian kita lanjutkan yaitu untuk disiplin positif. Disiplin positif disiplin positif. Oh ini paradigma ya. Sebelum masuk ke disiplin positif, kita di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Itulah dia profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah di sini ada yang dinamakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang kita bahas yang sering itu, yang terakhir ini coba. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Inilah yang perlu kita rubah sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya orang dewasa itu berhak enggak memang berhak memaksa. Misalnya begini, kita suruh anak-anak, kita sebagai guru ya, nah, kita suruh murid, misalnya, nak coba sapukan itu. Kadang-kadang kan murid ada yang mau melakukan, ada yang tidak. Tidak semua murid itu langsung patuh ya. Jadi kita sebagai orang dewasa atau sebagai pendidik tidak bisa kita langsung menjudge dia. Kita kadang-kadang gini, karena kita guru dia wajib harus mau. Tidak, ya.
Kenapa tidak? Di sini sebenarnya yang perlu kita tanamkan itu tadi budaya positif. Harus kita bangun motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Jadi tanpa harus guru itu marah, dia sudah mengerti. Oh ya, kotor pula, jadi harus wajar ibu itu menyuruh saya. Jadi tidak ada istilah enak aja, capek lah aku, gitu kan? Jadi kalau sudah ada motivasi intrinsik dalam diri kita, tanpa harus dikontrol, kalau kita lihat kotor pasti kita stop. Itu namanya motivasi diri. Itu motivasi diri ini menuju ke hal yang lebih baik. Oke, itu tadi dia. Selanjutnya, kemudian di sini ada pendekatan teori kontrol namanya. Apa itu? Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Yang pertama, untuk realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang pertama kita bahas dulu. Realitas kebutuhan kita sama, apa benar kebutuhan setiap orang itu sama? Saya rasa tidak ya. Tidak semua kebutuhan orang itu sama. Pasti kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus teori kontrolnya itu bahwa kita sadar realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Itu dia teori kontrolnya. Kemudian yang kedua, untuk stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, ketika berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya begini tuh, bahwa kita kan tidak bisa, pandangan kita setiap orang itu kan berbeda-beda. Setiap satu hal yang dipandangnya kan gak sama ya. Itu maksudnya. Jadi teori kontrolnya tadi, kita berusaha memahami setiap pandangan orang yang berbeda-beda. Kita harus paham kenapa berbeda. Itu teori kontrolnya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa semua perilaku itu memiliki tujuan? Sekalipun itu perilakunya buruk, pasti dia ada tujuannya berbuat demikian. Ya, kita harus tidak bisa langsung menjudge. Itu pasti salah. Pasti dia ada tujuannya kenapa dia berbuat seperti itu. Itu teori kontrolnya ya. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya stimulus respon yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, berarti di sini apa yang perlu ditekankan? Kita tidak bisa seenaknya mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian tadi teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol orang lain itu siapa? Ya diri kita masing-masing. Ya, kita tidak bisa seenaknya mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya, kita tidak berhak mengontrol diri orang lain. Oke, berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, naikkan ke saya tadi. Yang ketujuh, atas naikkan sedikit. Iya. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi dan konsensus di sini adalah kesepakatan. Itu menciptakan pilihan baru. Kemudian selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Berbicara tentang disiplin positif, di sini disiplin ini berasal dari kata disiplina, di mana artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
sekali lagi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tadi dia ya, motivasi dirinya. Tujuan kita sebagai pendidik. Kemudian selanjutnya, untuk nilai-nilai kebajikan itu apa? Ya, nilai-nilai kebajikan inilah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kemudian apa contoh nilai kebajikan itu dalam suatu organisasi? Yang pertama itu misalnya dia untuk profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila ya. Di sini disebutkan bagaimana bertakwa, kemudian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dibagi. Kemudian yang kedua, Ibo Primary Years Program atau PYP. Itu artinya apa? Adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, adanya keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Kemudian yang selanjutnya, untuk keterampilan hidup atau sering disebut dengan life skill. Apa itu? Bahwa dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Memberikan yang terbaik dari diri kita. Oke, selanjutnya kita masuk kebutuhan dasar manusia. Bahwa kita setiap manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di mana seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Baru yang kedua kebutuhan dasar manusianya kasih sayang dan rasa diterima. Itu misalnya apa? Rasa diterima, diperdulikan, gitu ya. Kemudian berbagi, adanya kerjasama, dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Itu dia ya. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya kesenangan. Berarti kita itu kebutuhan dasar. Contohnya apa? Bermain, kemudian humor, kemudian apa lagi? Tertawa. Itu ya. Itu bagian dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Berikutnya yaitu untuk penguasaan. Penguasaan di sini terdiri dari harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap memimpin dan berprestasi. Kemudian diakui dan didengar. Itu dia kebutuhan dasar untuk penguasaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kebebasan. Kebebasan di sini itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Itulah untuk tadi kebutuhan dasar kebebasan ya. Manusia ada 5 tadi. Yang pertama tadi? Apa tadi yang pertama? Bertahan hidup. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, penguasaan. Yang terakhir adalah kebebasan. Oke, berikutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ini dia tadi. Motivasi yang kita bahas yang pertama tentang intrinsik tadi. Bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu meliputi di mana dia untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini maksudnya bagaimana? Motivasi ekstrinsik ini gini berarti. Dia melakukan sesuatu hal karena dia ingin mendapatkan imbalan, kemudian ingin dipuji
benci, ya kan? Kemudian dia melakukan itu lagi atau karena takut dihukum, makanya dilakukan. Bisa disuruh guru dia. Sebenarnya hatinya menolak, cuma karena takut dia dimarahi dihukum dilakukannya. Berarti kan dia tidak ada motivasi dirinya. Karena sesuatu hal dia mau melakukan. Itulah dimaksudkan dengan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi intrinsik. Ini dia yang tadi kita bahas di awal. Motivasi intrinsik itu meliputi untuk menjadi contohnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya apa? Kan gitu, motivasi intrinsik tadi. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang lahir dari dalam diri, tanpa harus dikontrol, tanpa harus diawasi. Kita sudah mau melakukannya. Itulah motivasi yang dimaksud dengan motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Itu dia ya, tanpa harus ada pengawasan, tanpa harus diawasi baru dikerjakan, kayak gitu. Kalau sudah ada motivasi intrinsik dalam diri kita, warga sekolah, saya rasa lingkungan sekolah kita ini pastilah bagus. Kenapa? Karena tidak harus diawasi baru dilakukan. Pasti semuanya berjalan dengan yang kita inginkan. Siswa pun tertib, guru-gurunya pun tertib, karena tanpa ada yang mengkoordinir dan yang mengawasi, dia sudah tahu melakukan tugasnya. Itulah kira-kira ya. Baik, tugasnya kita sebagai guru lah ya, terutama sebagai pendidik. Kemudian selanjutnya di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu yang bagaimana, kemudian apa itu konsekuensi, dan bagaimana pula itu restitusi. Yang pertama dulu kita tengok ya, untuk hukuman. Perbedaan ini ya, perbedaan ketiganya ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang pertama, untuk hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian untuk konsekuensinya, tadi hukuman dia tidak terencana, kemudian konsekuensinya dia terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kemudian untuk restitusinya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini, misalnya kita sering sebagai guru, yang sering terjadi itu sering hukuman ya. Misal, ada siswa berbuat salah misalnya ya, dipanggil lah dia kan gitu. Otomatis kadang-kadang kita sebagai pendidik ini kan tanpa kita tanya kenapa dia berbuat kesalahan, pasti ada tujuannya berbuat seperti itu, pasti ada alasannya. Jadi kita tidak bisa langsung kita kasih hukuman. Itu tadi tidak terencana, kan nggak direncanakan kan? Nah, jadi kalau dia konsekuensi atau dia kan terencana atau disepakati. Konsekuensi ini dia berupa kesepakatan. Kalau dia misalnya tidur dalam kelas, misalnya ya, tidur dalam kelas, apa kesepakatan kita sesuai dengan keyakinan kelas? Coba lihat, ada boleh nggak? Kan gitu. Tidur di dalam kelas pada saat guru menjelaskan. Itu dia berarti kan terencana karena sudah dibuat bersama. Kemudian kalau untuk restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Misal, saya ambil contoh, ada murid yang setiap hari datangnya terlambat misal, ya, otomatis siswa tersebut pasti dipanggil karena dia terlambat. Tadi kan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita tanya si murid tersebut, kenapa dia selalu terlambat? Otomatis dia jawab, misal, saya bu membantu orang tua dulu, mengantarkan jualan, misal orang tuanya jualan, ya, membantu orang tua mengantarkan orang tua jualan saya dulu untuk berjualan, baru saya pergi ke sekolah. Otomatis kan dia terlambat karena membantu orang tuanya. Jadi pasti dia punya alasan setiap anak itu terlambat. Jadi kita harus menanyakan dulu apa alasannya. Kemudian kita kasih solusinya. Kira-kira kita tanyakan dia. Jadi kamu terlambat ini apakah benar? Pasti dia dijawabnya tidak. Jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Kamu bisa bantu orang tua dan kamu tidak terlambat ke sekolah. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Itulah kita sebagai pendidik harus kita laksanakan ke peserta didik kita, ke anak-anak. Kita tanya dulu. Biar dia, karena dia menjawab, dia sadar akan kesalahannya, otomatis dia pun motivasi intrinsik dalam dirinya timbul. Gitu ya, adanya motivasi diri tadi, kembali ke motivasi diri. Ini salah satu dari budaya positif yang harus kita tanamkan di lingkungan dan warga sekolah kita. Oke, itu tadi dia. Kemudian kita kasih solusi. Oke, baiklah. Kalau memang seperti itu dia pasti jawab, saya akan
bangunnya lebih cepat agar tidak terlambat. Jadi bisa bantu orang tua ke sekolah juga tidak terlambat. Lebih cepat dia, jadi kan tidak terlambat ke sekolah. Kalau sudah seperti itu, berarti kan dia memang ada kesadaran diri, dia tahu dia apa solusi yang harus diambilnya, hingga masalah tersebut selesai, gitu ya. Besok-besok pasti dia sudah, mudah-mudahan tidak terlambat lagi, karena dia sudah menemukan solusi dari masalahnya, gitu ya. Kemudian berikutnya bersifat satu arah, bersifat satu arah. Nah, yang ketiga tadi, yang ketiga, bersifat satu arah. Satu arah di sini berarti adanya peraturan dari satu pihak. Inilah tadi yang disebut dengan hukuman. Ya, bersifat satu arah berarti misalnya dari kita pendidik lah ini. Dia tidak mau konsultasi atau berdiskusi. Dia hanya mau apa yang diperintahkannya itu harus dilakukan. Itu dia satu arah. Atau sering disebut dengan peraturan yang dibuat sendiri ya. Itu bersifat satu arah. Kemudian untuk konsekuensinya, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusinya, di situ sikap guru selalu memonitor murid dalam arti kata gini. Kita sebagai pendidik, kita sebagai pendidik kita harus mengawasi, kita harus melihat apa-apa yang diperlukan siswa, apa-apa yang menjadi kebutuhannya di kelas, gitu. Ya. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang kan siswa ini setiap kita masuk dia ogah-ogahan mengikuti pelajaran itu. Kenapa? Berarti kan adanya rasa jenuh. Makanya dia malas kan gitu belajar. Jenuh di dalam kelas itu. Ada aja kadang tingkah yang dibuatnya. Setiap masuk guru tersebut itu tingkahnya. Kenapa? Berarti kan ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Makanya dia berperilaku seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai guru harus tanggap kira-kira di mana letak salahnya ini supaya pembelajaran ini berjalan dengan kondusif. Kemudian si anak-anak ini memperhatikan, ya, memahami pelajaran yang saya sampaikan. Berarti kita kembali ke diri sendiri, kembali ke motivasi intrinsik tadi. Berarti apa yang harus guru ubah supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan semangat anak-anak mengikutinya. Dengan cara apa? Misal kita rubah cara mengajar kita, jangan bentuk ceramah. Bisa kita buat diskusi kelompok atau kita tampilkan video pembelajaran, kita buat diskusi gitu ya. Kita buat bervariatif cara mengajar kita, supaya anak-anak itu tidak bosan dan jenuh. Itulah dia untuk memonitor murid ya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya di dalam kelas. Oke? Berikutnya 5 posisi kontrol guru ada 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Oke? Berikutnya sebagai yang benar itu kita sebagai pemantau dan sebagai manajer. Oke? Berikutnya selanjutnya ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita bahas satu-satu yang 5 tadi. Untuk yang pertama kasusnya begini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Kemudian kalau posisi dia sebagai penghukum, biasanya begini, menghormat. Kita sering menghukum. Yang nggak pakai atribut, silakan ambil barisan. Kemudian nanti itu kita pasti buat hukuman gitu ya. Inilah salah satunya, menghormat bendera selama 1 jam. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, di sini dikit begini dibuatnya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Otomatis kalau sudah begitu kita bilang sama anak itu, ya pula dalam hatinya ya, langsung merasa bersalah dia. Gak pernah dipatuhinya apa yang dibilang ibu guru tersebut. Selalu dia membantah, selalu berulang dan berulang. Terakhir bahasanya berapa kali ibu harus memberitahu kamu supaya karena kamu selalu mengecewakan ibu. Jadi merasa bersalah dia, itu dia ya. Berikutnya sebagai teman. Yang ketiga sebagai sebagai teman. Sebagai teman itu
gimana gitu ya, guru sama kita sebagai teman ke murid misalnya gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, gurunya bilang ke muridnya seperti itu. Jadi kan kayak kawannya gitu ya. Itu bahasanya. Kemudian sebagai pemantau, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu lengkapi atributmu dan jangan diulangi lagi. Itu dia posisinya sebagai pemantau. Berikutnya, sebagai yang terakhir itu sebagai manajer. Guru posisi kontrolnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahanmu? Inilah yang harus kita lakukan sebenarnya. Yang sebagai manajer, kemudian sebagai pemantau. Yang harus kita lakukan sebenarnya inilah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahanmu? Inilah seharusnya posisi kita sebagai pendidik. Oke, berarti dua ya Bapak Ibu ya, yang harus kita lakukan yaitu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tidak bisa menghukum sebenarnya dan membuat dia merasa bersalah. Oke, disinilah yang perlu saya terapkan. Disinilah yang perlu kita rubah mindset kita. Sebenarnya itu selama ini tidak boleh kita lakukan. Yang boleh kita lakukan ini dia, sebagai manajer dan sebagai pemantau. Kemudian gini, posisi kontrol apakah saya, misalnya aku, ini untuk gurunya ya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi ibu ya. Kemudian, kamu tidak pernah dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Manajer. Oke, berikutnya. Oke, berarti dari naik dulu. Dari ini mau selesai, belum keyakinan kelas. Berarti posisi kontrol yang mana yang kita lakukan Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan ini? Kamu tidak pernah dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Ini sering juga kita bilang sama anak-anak ya. Ya kan Bapak Ibu? Ini sebagai apa ini? Kalau ini kayak gini kita buat pertanyaannya posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Iya, hukuman. Betul Bu, hukuman. Coba Bu berikutnya Bu. Satu lagi Bu tadi Bu. Ayo lakukan demi ibu ya. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana yang 5 dari yang 5 tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Iya. Ayo lakukan demi ibu ya. Berarti ini posisi kontrol sebagai teman. Oke, berikutnya Bu. Selanjutnya kita lanjut ke keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Ini sepertinya bukan hal baru lagi Bapak Ibu ya. Sebelum-sebelumnya sepertinya kita sudah melakukan ini ya, keyakinan kelas. Sebenarnya apa tujuan pembuatan keyakinan kelas ini? Apa tujuannya Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini apa tujuannya? Kenapa harus kita buat gitu? Kenapa? Biasa-biasanya kan peraturan ya. Ya, sebelum-sebelumnya peraturan kayaknya ya. Peraturan. Jadi ini kenapa harus keyakinan kelas? Apa rupanya perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Peraturan yang sudah ditetapkan. Sepihak ya Bu ya? Iya. Dibuat sepihak oleh guru tersebut ya. Sedangkan keyakinan kelas? Keyakinan itu dari Atas diskusi bersama dengan siswa ya. Apa-apa saja yang mau kita buat kira-kira kesepakatan kita untuk supaya di kelas ini bisa tertib sesuai keyakinan mereka. Sesuai dengan keyakinan mereka apa-apa saja. Berarti mengapa keyakinan kelas bukan peraturan itu tadi ya Bu ya? Berarti itulah perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Kalau dia peraturan itu memang sepihak dia, guru tersebut yang membuat peraturan ditempel. Ini harus dipatuhi. Berarti kan satu arah, hanya peraturan dari si guru. Dia nggak tanya anak-anak itu inginnya seperti apa gitu. Tapi kalau keyakinan ini dibuat dengan diskusi, berembuk, anak-anak itu sebenarnya inginnya apa. Jadi kalau sudah keinginan dari anak-anak, otomatis mereka pasti melakukannya karena dari mereka, gitu ya. Keyakinan itu dari mereka.
Jadi keyakinan ini, yang pertama cara membuatnya, yang pertama, Naikkan turun dan Bu. Naikkan turun. bagaimana cara pembentukannya? Kan gitu ya, keyakinan kelas. Tadi kan udah tahu beda peraturan dengan keyakinan. Pembentukannya bagaimana? Dia bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga sedikit saja supaya anak-anak itu mudah ingat, nggak usah banyak-banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Inilah yang perlu kita terapkan sebenarnya di kelas ataupun di sekolah. Kenapa harus betul-betul diterapkan? Dengan keyakinan kelas ini, jika anak-anak itu nanti berbuat salah karena ini dibuat bersama keyakinannya, misal gini, keyakinan kelas kalau kita membuat peraturan kan dilarang buang sampah, langsung kita buang dilarang, ya kan? Langsung kita buat dilarang buat sampah, itulah peraturan tadi. Berarti itu peraturan, masuk ke peraturan, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Tetapi kalau sudah keyakinan nggak begitu lagi, buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya? Buanglah sampah pada tempatnya. Lebih enak memang ya. Jadi sepertinya tidak mengatur gitu. Itu tadi peraturan, bedanya peraturan dengan keyakinan tadi. Oke? Kemudian hal apa lagi selain itu? Hal apa lagi selain itu? Apa siapa yang bisa Bapak Ibu selain kira-kira yang lain dari yang saya sebutkan tadi? Jangan ribut di kelas. Ini salah satu peraturan apa keyakinan? Jangan ribut di kelas. Peraturan ya Bu. Jadi kalau kita buat keyakinannya bagaimana bahasanya? Bahasa dari keyakinannya kalau jangan ribut di kelas. Karena kok keyakinan ini kan sudah kesepakatan kita bersama. Tidak sepihak membuatnya. Sudah kesepakatan dari siswa-siswa itu. Jadi kalau jangan ribut, bagaimana dia keyakinannya? Kira-kira yang enak kita buat bahasa. Tertib dalam proses pembelajaran. Tertib dalam pembelajaran Ibu ya. Bisa juga ya. Karena dia tidak seperti mengatur gitu Ibu ya. Oke, itulah tadi kira-kira untuk beberapa contoh dari keyakinan kelas. Oke, berikutnya yang terakhir ini kayaknya restitusi. Restitusi di sini segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Oke, yang pertama ya, tadi ada 3 ya. Menstabilkan yang pertama untuk menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Misalnya gini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga melakukan itu. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa benar. Tapi ibu ingin mencari solusi. Ya, kamu hak tak begitu. Ini dia menstabilkan diri. Misalnya kita panggil ada murid yang bersalah, kita panggil, kita tanya. Misalnya murid ini datang terlambat lah misalnya, ya salah satu contoh datang terlambat. Otomatis yang melakukan ya memberikan caranya berarti itu apa kita kata ya tanya dulu sama murid kalau datang terlambat. Kalau terlambat, oke si murid menjawab, pasti dia kasih apa. Kemudian dijawab, berbuat salah itu wajar, ini harus kita lakukan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kira-kira kata-katanya. Berikutnya Bu. Ya Bu, validasi kan salah. Apa itu validasi yang salah? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu Tuhan tertentu. Oke, kira-kira bagaimana itu? Apa yang harus dilakukan? Misal,
Di sini kamu punya alasan apa melakukan itu, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari itu. Kamu tuh karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kamu melakukan karena kamu melakukan yang penting bagimu. Misal ini validasi salah ini, kalau kita belum murid otomatis kan kita tanya kenapa berlaku demikian, kenapa seperti itu. Pasti kita tanya kenapa dia. Misalnya anak-anak nanti contohnya ya, kenapa itu validasi tindakan yang salah. Tadi intinya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berarti dia berbuat kesalahan itu karena ada kebutuhan yang harus dipenuhinya. Jadi kita harus tanya dulu, nggak bisa kita langsung memarahi dia. Tanya dulu kenapa, apa penyebabnya, kira-kira konsekuensinya apa yang harus dilakukan supaya jangan terjadi lagi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini yang saya bilang, bahwa motivasi intrinsik itu lebih baik daripada motivasi ekstrinsik. Kenapa lebih baik? Siapa kira-kira yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kenapa motivasi intrinsik itu jauh lebih baik dibandingkan motivasi ekstrinsik? Tadi saya jelaskan. Karena motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri sesuai dengan ibu. Kalau ekstrinsik Bu, Kalau ekstrinsik itu dari luar Bu, misalnya dari guru motivasinya atau dari orang tua. Kan oh gini Bu, ya terima kasih Bu ya. Kalau dia motivasi intrinsik ini memangnya motivasi dari dalam dirinya, motivasi diri, namanya udah motivasi diri. Kalau sudah motivasi diri itu kan memang yang orang yang kita kena nanti kayak ini dia, nanti kalau nggak lakukan nanti marah. Itu karena ada Tuhan, maka dia mau melakukan. Kalau intrinsik itu kan, itu ekstrinsik tadi, karena sesuatu hal atau penghargaan atau takut dihukum atau apalah sejenisnya, itu yang tadi motivasi ekstrinsik dari luar. Namanya udah ekstrinsik. Tetapi kalau motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Kalau namanya sudah motivasi, berarti tanpa harus disuruh, memang sudah dia melakukannya dari dalam diri. Berarti adanya kesadaran diri. Itu dia ya motivasi intrinsik. Kemudian di sini yang terakhir yang menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Inilah yang harus kita harus termotivasi secara basic, yaitu adanya motivasi diri atau kesadaran diri kita masing-masing. Kemudian apa yang dilakukannya, apa keyakinan kelas kita? Nah, misalnya dia buat kesalahan. Kalau udah kita buat keyakinan dalam kelas, misal tadi buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata dia buang sampah, gitu kan? Coba kita tanya, apa keyakinan di kelas kita? Coba dibacanya. Tadi kita kan buat keyakinan kelas, dibacanya, oh iya membuang sampah pada tempatnya. Dia udah ada karena udah punya sendiri kan gitu. Bukan guru dia mau berdiri, buat bersama. Jadi dia melakukan kesalahan. Kita enggak. Tengok keyakinan. Ada Bu membuang sampahnya. Ya itu salahnya Ibu ya. Untuk keyakinan. Kita lihat, coba lihat kesepakatan. Ya Bu ya, itulah gunanya kesepakatan itu kita buat di dalam kelas. Adanya kesepakatan supaya dia menyadarinya dari dalam dirinya bahwa ini salah. Dan kalau sudah di diri ya, mudah-mudahan akan dilakukan karena itu sudah kesepakatan bersama membuang sampah pada tempatnya. Ada kesepakatan dalam kelas itu. Misal pada saat guru ya wajib harus memperhatikan itu kesepakatan bersama yang harus kita supaya apa? Supaya situasi proses mengajar itu berjalan lancar dengan buat siswa. Itulah Bu manfaatnya dari kesepakatan kelas tersebut dibanding dengan peran. Kalau peran yang kita kadang kalau sepi belum tentu anak-anak itu suka. Karena kita membuatnya kita peraturan kita sendiri, kita tidak tanyakan sama anak-anak apa kebutuhan mereka. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang harapan kita bersama supaya lingkungan belajar kita, sekolah kita UPTD SMP 3 ini lebih maju lagi, lebih sukses lagi, murid-muridnya pun caranya kembali ke kita sebagai guru, yaitu membangkitkan motivasi intrinsik kita. Harus adanya kesadaran diri warga, seluruh warga sekolah lah, berarti motivasi intrinsik ini harus kita harus kita yakini, harus kita lakukan. Berikut. Di sini ada penerapan segala institusi di mana coba.
di sini saya ambil penerapan segitiga restitusinya. Ada seorang siswa, dia melakukan itu sehari datang terlambat ke sekolah. Kemudian saya tanya, kenapa melakukan hal seperti itu? Jawab, iya Bu, saya tiap hari main game, sehingga selalu tidur larut malam. Itu inilah cerita segitiga restitusinya. Jadi saya bilang, jadi saya tanya, apakah yang kamu lakukan itu benar? Tidak Bu, salah. Oke, jadi saya tanya dia terus, kemudian apa kira-kira solusinya supaya kamu jangan terlambat lagi ke sekolah? Dia jawab, saya tidak akan main game sampai larut malam, kemudian saya tidak akan begadang, sehingga bisa saya bangun cepat dan tidak terlambat ke sekolah. Oke, yang terakhirnya tadi keyakinan ya. Keyakinannya saya kasih semangat. Oke, sebenarnya yang kamu sadar itu sudah sangat baik karena dia kesadarannya dia akan konsultasi orang tua supaya saling mendukung. Orang tuanya pun memantau dari rumah. Apa kadang-kadang kan orang tua ini mau nggak memantau anaknya? Apa ya aja pun nggak peduli, tidur jam berapa pun nggak peduli. Sehingga pagi-pagi bangun terlambat, kita tadi bangun terlambat otomatis terlambat juga ke sekolah. Itulah restitusi yang sudah saya lakukan terhadap siswa. Sebagai penutup bahwa dalam penerapan program disiplin hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Kemudian yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, mereka bertanggung jawab. Itu dia untuk penutup dari budaya positif pada kegiatan siang ini. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut dalam kegiatan sesi budaya positif. Oke, terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu CGP Angkatan 10 yaitu Ibu Yanti Mardiana Manurung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita, terutama berpusat pada murid. Ya Bapak Ibu, kita terapkan terlebih dahulu pada diri kita. Jadi yang disampaikan Ibu tersebut yang pertama tadi yaitu tentang budaya positif itu yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi harus senyum, ya kan, kita sapa anak-anak itu. Makanya sebenarnya kita harus pertama harus hadir tepat waktu, apalagi kita kalau piket ya kan Pak. Jadi kita sambut anak-anak itu Pak, senyum, kita sapa, kita salam gitu, kita arahkan mana sebagai tugas mereka yang piket sudah cepat begitu. Kemudian keyakinan kelas, itu keyakinan kelas tadi sebenarnya yang sangat penting ya Bapak Ibu. Kita harus kita gali apa sebenarnya kemauan mereka, ya, yang mereka harapkan itu sebenarnya peraturan yang seperti apa, mau mereka itu bagaimana, biar bisa mereka menerapkannya, karena itu dari keyakinan hati mereka sendiri. Itu memang harus kita terapkan. Kemudian tadi segitiga restitusi, jadi apapun masalahnya terhadap anak, jangan dulu kita ujuk-ujuk kita marahi, ya kan Bapak. Kemudian kita ambil kebijakan harus dihukum seperti ini, enggak, kita harus tanya dulu, ya Bapak, kita tanya dulu apa permasalahannya, jadi solusinya apa, dia menemukan solusi yang dia hadapi. Jadi kenapa dia bisa terlambat, yang dibilang Bu Yanti tadi, kenapa dia bisa terlambat, kita tanya, kenapa bisa terlambat, katanya main game, akhirnya dia telat bangun. Jadi biar dia tidak terlambat lagi, apa yang harus dia lakukan. Jadi dalam keluarnya itu kita gali biar dia yang menemukan solusinya sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu tersebut mudah-mudahan kita terapkan kemudian terhadap diri kita maupun terhadap anak didik kita, ya, untuk membawa budaya positif yang terjadi di sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang Bu.
sudah sarapan, keadaannya pun pasti tenang. Tapi kalau kita dalam keadaan lapar, suasana kita pun jadi gelisah. Bawaannya mau kapan lah keluar mau makan. Kalau perutnya lapar. Tapi kalau sudah perut kenyang, pasti kalau mau belajar pasti udah lebih semangat dan tenang ya. Enak mengikuti pelajaran karena pada suasana perutnya sudah kenyang. Otomatis fresh, semangat mengikuti belajar kali ini. Kemudian gini, pada pagi ini kita mau membuat yaitu keyakinan kelas. Ya. Apa itu Bu keyakinan kelas? Ya, apa Bu tujuannya Bu keyakinan kelas? Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini supaya apa? Supaya adanya ketertiban di dalam kelas, ada kenyamanan, ya. Itu dia. Bagaimana Bu cara buatnya? Ini keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama seluruhnya. Semuanya mencurahkan pendapatnya ke dalam satu kertas. Nanti dari kertas itu kita tempelkan ke kertas kamu. Saya bagikan nanti kertas note ini. Oke, saya bagikan kertas note ini. Masing-masing nanti dapat satu lembar. Kemudian kalian mencurahkan apa yang kira-kira mau kita buat keyakinan kita ini. Bebas apapun dia. Oke? Itu dia keyakinan kelas itu tujuannya apa? Gini ya, keyakinan kelas ini bukan peraturan, tetapi keyakinan. Keyakinan itu adalah suatu keputusan yang dibuat secara diskusi atau bersama-sama oleh warga kelas. Warga kelas itu siapa? Yang muridnya beserta dengan ibu guru. Oke? Itu supaya apa Bu? Supaya tadi terciptanya ketertiban, belajar pun tenang. Jadi ya kenyamanan. Kemudian kalau ada pun nanti misalnya dia yang melanggar keyakinan kelas ini, misal salah satu contoh saya kasih contoh, datang tepat waktu misalnya. Oke, keyakinan kita datang tepat waktu. Ternyata setelah kita buat itu kan nanti ada yang datang tidak tepat waktu. Sekarang kita tanya dia, udah melanggarkah dia apa tidak? Tidak. Tengok keyakinan kelas. Oh iya, dia terlambat, berarti sudah melanggar ke keyakinan kelas. Dia kembali ke situ. Oh iya, itu kan bukan yang buat, bukan ibu. Kita buat bersama. Berarti harus dipatuhi bersama. Itu jadi harus tahu boleh-bolehnya apa-apa saja ya. Yang harus dilakukan oleh keyakinan kelas tersebut. Oke? Sekarang saya bagikan tip note-nya. Sudah? Kalian tulis masing-masing di kertas ini apa yang mau kita buat sebagai keyakinan kita untuk kelas 7. Oke, masing-masing tulis ya. Ya, yang ada lemnya di atas ya. Tulisnya gini, misalnya ini lemnya. Tadi kan lemnya di depan. Tahu yang buku apa? Jangan terbalik, nanti jadi kelengket. Yang laki-laki warnanya merah jambu kita buat. Udah kadung. Ya, nggak apa-apa. Nanti yang perempuannya warnanya kuning. Tuliskan harus semua menulis. Semua menulis keyakinan. Video. Oke, hijau menjadi. Biar lebih semangat ya. Di belakang. Bisa itu nah. Bisa kan? Iya, agak romantis dia. Pink. Perempuan yang hijau ya. Oke, karena agak romantis dia warnanya pink. Biar terlihat. Oke, ada yang belum dapat? Dapat semua. Tuliskan. Baru nanti saya kanan Bu. Oke, yang warna merahnya masih di atas. Yang tiga di bawah. Ayo. Konekkan. Ulangi nak. Nggak, ini belum ditulis. Siapa yang menulis ini? Harus ditulis. Bawah ini gitu. Iya. Nih, beres. Duduk kembali.
Enggak rapi laki-lakinya men. Udah nggak apa-apa. Kayaknya kok 7 lah kan jatuh kan. Agak gini sedikit ya, agak jalan kan ya. Ya nanti enak bacanya ya nak. Oke. Nah, Bu, ada yang jatuh itu, Bu. ada yang jatuh. Laki-lakinya mas. Kalau terbalik kok Dia udah kembali. Balik parah. Ini kita ulang ini. Jangan. Sampai sih mah. Sudah semua? Udah punya masing-masing? Lihat ya, sudah dituliskan semua. Oh ada satu lagi temannya, kita tunggu 1 menit, 1 detik. Tadi dia akan menulis terbalik, jadi nggak lengket. Apa yang terbalik? Iya, biar kita bacakan hasil dari pendapatnya masing-masing ya. Dari diskusikan yang pertama, kita baca dulu salah satunya. Tidak mengejek nama orang tua. Iya, itu salah satunya ya. Tidak campur. Tidak mengejek nama orang tua. Kita pilih yang mana ya? Oke, yang pertama itu di sini ya. Tidak mengejek nama orang. Mengejek nama orang tua. Tapi di situ. Nama orang tua. Oke. Nah, ini oke. Sudah kampung. Tidak mengejek nama orang tua. Iya. Tapi memang sudah ada beberapa. Ya, oke. Yang kedua. Tengok lagi. Dilarang belajar. Kenapa? Nanti kita tarik di mana kita ambil? Dilarang belajar saat berbicara. Iya, misalnya gini tuh maksudnya. Pada saat guru menjelaskan belajar, siswanya itu dilaranglah berbicara. Didengarkan dulu ibu gurunya. Nanti ada saatnya. Kalau bertanya ada waktunya bisa ibu gurunya bertanya. Ini momen itu, oke? Kemudian apa lagi? Berbicara. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Di sini ributnya tidak. Ini kalau katanya tidak boleh ribut ini kayaknya nggak cocok pakai saling begini tuh. Jangan tidak boleh ribut bahasanya. Saat guru gini aja. Apa bahasanya kita tidak boleh ribut? Tertib. Wajib tertib dan kondusif. Artinya kalau udah tertib dan kondusif itu tidak ribut lagi. Berarti tertib dan kondusif itu aja kita buat. Jangan tidak boleh ribut. Itu ada peraturan ya. Ini tertib. Saat proses belajar mengajar. Oke, 3. Kita baca ngajar. Yang cewek. Oh, ada 2 yang laki-laki ya. Yang cewek. Satu lagi punya bunga itu. Jadi nih. Ini. Yang naik ke atas, Bu. Nah, Samping. ini. Jika piket harus datang cepat. Jika terlambat kena denda katanya. Kalau piket harus datang cepat.
Ada benda. Itu namanya bukan harapan. Di bawahnya ada lagi, Bu. Itulah yang tidak boleh. Itu namanya kurang beretika dan sopan santun. Di bawahnya ada lagi, Bu. Yang cewek, silakan yang cewek. Aku sebut Tanggung jawab. Iya, ini perlu kali. Tanggung jawab menghadapi. Siapa? Setuju? Bertanggung jawab jika dia piket ya. Tanggung jawab terhadap piket. Bertanggung jawab terhadap piket ya. Gak bertanggung jawab di atas piket juga, tulis tangan dulu. Berarti dia bisa dibilang jarang piket, mau dia piket, makanya dia nggak setuju. Oke, berarti apa? Ketiga, bertanggung jawab atas piketnya. Bertanggung jawab di saat piket berarti ya. Pokoknya lima ya. Sini. Oh iya. Sopan terhadap bapak ibu guru. Iya. Oke ya. Kebiasaan diri supaya menjadi lebih baik ya. Satu-satu ya, Nak. Gantian. Tapi tadi sopan Membuli itu gimana? Siapa yang menunggu? Iya kan? Contohnya si Arya. Oke, dari Maya. Gak usah banyak-banyak, cukup 5. Dengar. Berarti ini nanti ini kan kesepakatan kita. Berarti nanti orang sendiri ibu tempelkan nanti di kertas. Inilah dia kesepakatan kita bersama. Yang harus dipatuhi bersama. Kita yang buat Muna. Kita yang buat, kita yang harus mematuhi. Ya? Kita yang buat, kita yang harus mematuhi. Jadi dia kesepakatan kita. Apa itu, Nak? Tinggi aja boleh itu kayak bukan jadi kayak ibu macam kayak gitu. Tinggi dibuat ya. Oke,